Misalnya gini, ada cerita di kitab-kitab. Nabi Musa pernah istisqa nggak mandi. Kan nggak terima, dia seorang nabi kok istisqa nggak mandi. Saya ini kalimu ya Allah, kenapa doa saya nggak mandi? Terus kata Nabi, kata Allah, inna fihim namaman, di antara yang berdoa sama kamu yang istighosa kubro itu ada yang namaman, tukang ngadu itu. Nabi Musa ngajari Tuhan, ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa tak usir supaya tidak ikut istighosa, aku selesai. Terus dari pengiran lucu. Saya ini Tuhan, anha anin namimah. Saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah. Maka saya tidak akan nama. Anha anin namimah, aku namaman. Saya ini mengharamkan hadu-hadu kok terus. Dudono sing kan, ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana ini? Solusinya gimana Tuhan? Ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Nadim itu sungkan karena di antara wali itu ada yang hitam. Oh hitam terus nggak apa-apa ini biar impas, biar saya sampean bisa jadi wali karena mazlum. Itu ketemu. Setelah ketemu sama-sama nur. Anta bar, ya saya bar. Terus anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu? Dikasih tahu Allah. Karena sama satu nabi, satu wali. Terus saya ini mau istisqa gak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan? Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan? Maka ada Musa ajab tisau itu di semua kitab. Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang tidak sopan. Tapi kata Allah, la tadribhu ya Musa fa innahu adhakani fil yaumi salasa marrat. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali kan. Lu soal mereka maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu tidak ngefek ke engkau kok jenengan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadruka. Akhirnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum. Nah, makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang kok nak ono apa-apa sing maksiat meneh. Kadang yo mikir. Yo nak sing taat meneh, tapi kan kok nak ono apa-apa sing maksiat ya maksiat meneh. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa, tapi terus saya mikir. Memang kalau nggak ada gempa ya yang sholat aman, tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudahlah nggak berani berdoa saya sudah Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang muslim sing apian kan ya kepengin arham linnas. Boleh dalil lu kangilan, tapi gara-gara baca kibarah tadi maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya bagi kita. Pun Gusti Rasul kakean pertimbangan pun udan mawon. Udan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu tidak hoax, ini kata Imam Sa'roni. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya fasilitasi ada ini. Pakaiannya kalau dames. Apa, pokoknya saya ingin khidmah sama jenengan. Terus Nabi Isa yang terkenal baik itu, ya faham Nabi Babsi hampir saja dipukul. Terus kata Allah, jangan Isa. Dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain ini kalimat ini tasbih wa bil khalqi itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana? Seperti Ahmad ditanya, kamu minah? Terus dites sama Nabi, aina Allah fa'asyarat ila sama, Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan, Allah la yakhullu fi makanin. Berarti kan masalah itu karena Allah laisa kamitslihi. Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah. Padahal Allah enggak pernah susah. Tak tanya gitu. Saya kan sering bilang Allah susah, Allah apa. Gus, kok gitu? Padahal Allah kan enggak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah, baca aja ayat falamma asafunan taqamna min. Itu doire asafa itu kan asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan afala berarti asafa yusifu. Berarti kayak dengan atal.
Ya ata yati itianan, kalau ingin wazan afalah kan ata yuti ita, sama dengan falamma asafu mongko sumangsani gawe susah sapa Firaun wa kaumu. Nah ini sih Firaun mari ribet, mari aku susah, aku pengiran jilid dini. Intakom namin rum kata aku. Akhirnya dia itu bilang, jebule ning Quran yo istilah Allah susah. Iya sembol aku spontan, aku hafal Quran dadi spontan bahasaku mbok salah mbok ora iki ana kembarane Quran. Sampean masih khusyuk ngrapal Quran akhirnya yang ini kata saya. Akhirnya jebule ilmu itu penting, wis suwe ilmu itu penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi ila aliman au muta. Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati, tapi tadi kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah min kulli syarrin. Kita ini meskipun nyun sewu sekarang enggak zina, enggak korupsi, potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa coba? Al-maut. Sehingga Nabi mengajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama. Is'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu ilmu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, semua keluarganya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila Rabbin Karim, ila Rabbin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah, tapi kalau kita tidak baca, seakan-akan wah mati ngeri nak mlebu neraka piye. Seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak indadoni abdi. Daripada nganggep neraka masalah, eling pangeran kan. Lagi-lagi baca. La yamutan ahadukum illa wa yusiluduna billah. Jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon sama. Saya tuh masih ingat Gus Yaki pas Bapak gerah itu tak antar ke Karyadi di Semarang. Itu mau kapundhut itu cek guyon. Jong ape mati mbok gowo ning hotel karena di pavilion. Sebelum mau kapundhut cek dungo khataman Quran, baca sabbahat terus khataman. Wis tak khataman Quran terus wis rasa nangis aku husnul khotimah itu terus kapundhut. Betul kok enak maksudnya santai maksudnya enggak ya relax aja. Seperti Mbah Mun itu dulu saya tuh ya aku bela wafati sering ketemu. Ya ada hanya saya tentu banyak orang sering ketemu beliau. Saya bangun, cung, aku nak mati Selasa berarti aku wong alim. Nak mati Jumat berarti aku wali. Kok penak kabeh. Saya ingin tanya, nak Setu bah tahap nih. Tapi kok potongannya orang pantas itu jadi. Ketika beliau nyatanya kapundhut Selasa berarti senang status alim. Artinya orang-orang dulu itu Imam Ghazali lebih parah lagi. Ya saya yakin semua orang Islam mati itu baik. Imam Ghazali lebih parah lagi. Itu beliau kapundhut. Itu orang yang perjalanannya 3 hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan. Terus beliau bilang ke adiknya, saya nanti kalau mati yang imami orang ini. Jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini. Dulu udah ada WA-nya Mas Radhi, udah ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan habis sholat subuh, alayya bil kafni, kafan saya bawa sini. Dikasihkan sama adiknya. Ya Allah, aridho bil intikal ilal malakil. Ya saya sudah ridho kalau ketemu engkau. Terus kapundhut. Adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus 3 hari perjalanan. Ternyata datang semua. Terus. Kok kenapa engkau datang? Ghazali wis tanda aku ini telung dina yang lalu. Jadi aku langsung perjalanan. Pamit saja. Lalu kubu sebelah ini cerita Mas Nadi kan tukang tukaran sama kubu sebelah Mas Nadi. Kalau saya ini orang baik gak suka tukaran berarti masih orang baik. Yang aku orang baik itu penting cara kita Al-Minanul Kubro karena kalau ngaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek, tidak bikin baik. Itu cara pikiran Imam Saroni dalam Al-Minanul Kubro. Kamu kan boleh mengatakan saya habis makan, habis minum. Artinya apa? Kamu habis dapat nikmat. Kamu harusnya juga bilang, saya habis ngamalkan ilmu, saya habis dapat hidayah. Wong tadi kamu ya sholat subuh, kamu ya baca Quran. Susah opo sing ngakoni tawafik dari Imam Saroni. Senengane kok, kalau mau bermaksiat berdelok wong wedok. Memangnya Allah mau amalah mbek kowe mau elek tok ora tau mau amalah apik. Ini rada provokator, tapi ini cerita ilmu, Makanya saya kenapa tetap bermas Mas Azif karena provokator meskipun itu asli, ya, karena baca. Kalau ini asli memang suka sombong memang asli. Tapi apapun itu kan tahu ning Mesir. Jangan-jangan bacanya itu.
Saya baca kitabnya, dia ke makomnya. Imam Saroni kan orang pernah ziarah. Makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus, dulu saya tuh nih Gus Yagi, Bapak itu Islam. Bapak itu seneng kancanan wong mlete timbang sopan. Saya dulu SK. Bapak itu kancanan wong mlete. Suatu saat Bapak wafat, si pendereknya Bapak yang mlete ini tak kancan. Marah tuh orangnya. Marah. Moses. Tangan-tangan bener wong mlete. Jadi kalau tak tanya, mau sarapan Mbah, wongnya sepuh. Oh, wis kudu sarapan wajib. Wis rokok, wis. Ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat. Kok gak kerja kan? Aku nang masjid di 10.000, kon ngino wong kerja ora usah di 10.000 wis rojo iso mangan iso ngombe. Lha opo ngamulo wong liya? Kan kok bener sesuai. Sementara sing sopan kurang ajar. Mbah mun mangan. Terus ngenteni perjuangan LKP mboten panen men ngenes. Kaya Allah ora tabar. Salah ini, Bang. Oh, mungkin karena ini, Bapak. Jadi akhirnya sesuai wae ora pati. Kancanan sopan-sopan. Akhirnya kancanan harus nadif kan gitu ceritanya. Ternyata orang sopan ya kaca juga mau eling sisi panen akeh tak tahu. Bah panen kata. Mboten Gus namung niki. Semua mengeluh terus. Jadi makanya ini kan apa-apa kalau berlebihan itu. Seperti saya pernah ditanya. Kalau orang Jawa Timur itu urutannya sama kiai. Kalau sama orang biasa itu kurang hormat. Kalau orang Solo itu sopan-sopan. Tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan, nanti hum yukrimuna aliman wa fasikon wa solihan wa tolihan. Soleh, sopan yang berlebihan akhirnya. Sampai pernah ada seorang kiai latihan. Ini kisah nyata. Itu teman saya. Ketemu orang Solo dihormati. Sempat GR, barokahnya ilmu saya dihormati orang. Bareng sama orang fasik, orang macam-macam ya dihormati yang sama. Jebule podo wae. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan, tapi kalau berlebihan la farqa bainal alim wal jahil wal fasik was saleh wat thaleh karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia, kadang kita ini juga beratnya semua itu ibadah, semua iyalullah semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana? Setelah mengkaji ilmu, lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus. Karena saya kenalnya Mbah Dola, Mbah Sahel, semua masyayikh ini min haitsul ilm. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu tidak bisa dikawal dengan khusyuk, enggak cukup. Yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu. Sebab itu fa'alam annahu la ilaha. Makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khaliqah. Kenapa orang Khawarij dibenci Nabi? Karena suka khusyuk, suka ibadah tapi tidak suka ilmu. Mereka menyalahkan Ali karena enggak cakap mimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.